Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Arif Hidayatullah, NIM saya 19505174, akan menjelaskan resumen yang sudah saya resum dari kelompok 10 yang berjudul Kode Etik Profesi. Langsung aja, check it out. Oke, pengenalan nih. Kode etik profesi itu tadi yang udah dijelasin nih, yang saya tangkap adalah kode etik profesi merupakan pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan dalam melaksanakan tugas dan dalam kehidupan sehari-hari. Khususnya dalam hal profesi. Jadi teman-teman, dalam suatu pekerjaan atau profesi, itu tuh pasti ada kode etiknya. Kode etik ini itu bersifat kayak membelenggu gitu, jadi seseorang itu tahu batasannya, apa yang harus dia lakukan dan apa yang tidak harus dia lakukan gitu. Yang menyinggung tentang tingkah laku dan perbuatannya. Begitu, teman-teman. Lanjut. Nah, sejarah dari kode etik ini itu ternyata lahir dari abad ke-18 yang awalnya dibentuk oleh Thomas Percival. Dia awalnya merancang Code of Medical Ethics, atau yang dalam bahasa Indonesia itu kode etik medikal atau kedokteran gitu. Jadi awalnya emang bersumber dari kedokteran dulu. Baru pada tahun 1803 itu ada istilah medical ethic dan medical jurisprudence. Itu kode etik dari medical itu baru dikembangkan dan baru diperinci gitu pada tahun tersebut. Nah, kedua profesi itu ternyata adalah profesi yang paling awal membangun sistem etika profesi dalam kode etik profesi gitu. Oke, selanjutnya dalam ilmu akuntansi ada nih satu tokoh, yaitu Luca Pacioli. Itu sebagai penemu akuntansi lah kalau istilahnya kayak gitu. Itu tuh menulis buku tentang etika akuntansi di tahun 1494 gitu. Lalu dilanjutkan profesi yang membentuk kode etik itu ada profesi hukum di tahun 1854 yang dicetus oleh Hakim George Chartworth yang menulis buku berjudul Legal Ethics. Dan kode etik tersebut terus berkembang sampai sekarang di berbagai profesi gitu. Nah, tujuan dari kode etik sendiri tuh apa sih gitu? Yang pertama, tadi saya merangkum ada 4 tujuannya, yaitu yang pertama untuk menjunjung tinggi martabat dan citra profesi. Yang kedua, untuk menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggota. Jelas dong. Yang ketiga, untuk meningkatkan pengabdian para anggota profesi. Yang ketiga ini lebih ke meningkatkan loyalitas gitu. Loyalitas para profesi atau pekerja. Yang keempat, untuk meningkatkan mutu profesi, lebih ke itu sih, kualitas gitu. Jadi tujuan dari etika profesi itu ada 4. Lanjut, fungsi dari profesi saya tadi merangkum menjadi 3 ya. Yang pertama adalah sebagai pedoman bagi setiap anggota. Profesi tentang prinsip profesionalitas yang digariskan. Jadi selain untuk kayak tata cara, itu fungsi dari profesi juga bisa menjadi pedoman atau sering menjadi pegangan gitu dalam berprofesi. Yang kedua adalah
sebagai sarana kontrol sosial bagi masyarakat atas profesi. Untuk tadi ya yang udah saya bilang, untuk mengontrol, untuk memberi batasan gitu. Yang ketiga, yakni untuk mencegah campur tangan pihak di luar organisasi profesi tentang hubungan etika dalam keanggotaan profesi. Yang ketiga ini untuk agar antar satu profesi dengan profesi lainnya tuh enggak tabrakan atau enggak saling memadakan gitu ya, menyamakan. Soalnya udah ada tupoksinya masing-masing, udah ada bagiannya masing-masing gitu dalam pekerjaannya atau dalam profesinya. Lanjut, ini ada benefit, keuntungan, manfaat dari penggunaan etika profesi, kode etik profesi. Yang pertama yaitu dapat meningkatkan kredibilitas perusahaan. Betul, kalau semua orang paham akan kode etiknya, kalau semua profesi paham akan kode etik masing-masing, otomatis semuanya akan bekerja dan berprofesi atau melaksanakan sesuai tugasnya masing-masing gitu. Udah fokus lah intinya. Yang kedua, ini bisa menyediakan kemungkinan untuk mengatur dirinya sendiri bagi sebuah perusahaan dan bisnis pada umumnya. Udah jelas. Yang ketiga adalah dapat menjadi sarana dalam menilai dan mengapresiasi tanggung jawab sosial perusahaan. Betul ya. Kalau kode etik itu emang manfaatnya itu dapat menilai atau dapat menjadi penilai gitu. Apakah seorang pekerja ini udah melaksanakan profesinya dengan baik atau belum, dan sebagainya. Itu nomor 3. Yang nomor 4 adalah alat yang ampuh untuk menghilangkan hal-hal yang belum jelas menyangkut norma moral. Jadi tadi dalam etika, dalam kode etik itu tuh ada hal-hal yang harus diperhatikan gitu. Ada hal-hal yang harus diperhatikan dan hal-hal yang tidak wajib untuk diperhatikan dalam bekerja. Ya. Jadi hal yang tidak wajib itu harus dihilangkan. Kita harus fokus pada hal-hal yang kita profesi atau wajib gitu untuk dilakukan. Terutama terkait dengan norma moral. Itu. Lalu, nah intinya kesimpulannya adalah kode etik profesi ini sangat amat penting untuk dimiliki oleh suatu profesi. Ya ini untuk mengetahui batasan-batasan serta pedoman dalam melaksanakan suatu profesi atau pekerjaan yang digelutinya gitu. Digeluti oleh seseorang. Jika seseorang mampu untuk memahami dan menelaah lebih lanjut dengan kode etiknya, maka suatu perusahaan atau suatu instansi yang dia jalani atau dia jalankan akan lebih maju lagi dan lebih berkualitas lagi, terutama dalam hal sumber daya manusianya gitu. Kalau lebih maju dan lebih berkualitas, maka perusahaan akan mencapai titik di mana benefitnya itu di mana keuntungannya itu sangat amat besar. Begitu. Baik, terima kasih. Itu adalah kesimpulan dari saya, Muhammad Arif Zaitullah. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.